warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airama Aulia dengan NIM 5020233303. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Kapsul Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanamunkan SHMH. Di sini saya akan memaparkan isi makalah saya, yaitu perampasan aset sebagai instrumen hukum, modern analisis TPPU dan RU perampasan aset. Kita masuk ke latar belakang. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan keterhubungan sistem keuangan internasional. Kejahatan ini tidak hanya bertujuan menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana, tetapi juga berfungsi mempertahankan dan memperluas aktivitas kriminal di masa depan. Berbagai modus digunakan, mulai dari layering, penggunaan nomina, rekening, afiliasi, hingga penempatan dana pada aset bergerak maupun tidak bergerak. Ketika penegak hukum berfokus hanya pada pelaku, aset hasil kejahatan justru bergerak bebas dan terus dimanfaatkan. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma penegakan hukum dari kerangka tersebut. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan berbasis pelaku menuju pendekatan berbasis aset. Dalam kerangka tersebut, konsep follow the money dan teknik penelusuran aset melalui muncul sebagai strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan ekonomi global serta memberikan landasan bagi gagasan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sebagai instrumen hukum modern. Selanjutnya, saya sudah merangkai dua rumusan masalah, yaitu satu, bagaimana penerapan konsep follow the money dan teknik asset tracing dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Nomor 2, bagaimana bentuk konsep serta implikasi penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana non-conviction based asset fixturing dalam RU perampasan aset. Masuk pada pembahasan pertama. Penerapan konsep follow the money dan teknik asset tracing dalam penanganan TPPU di Indonesia. Konsep follow the money menempatkan aliran dana sebagai pusat penyidikan tindak pidana pencucian uang. Investigasi dimulai dari transaksi mencurigakan dan pola pergerakan aset. Di Indonesia, PPATK berperan menganalisis laporan keuangan dan memberikan intelijen yang menjadi dasar penelusuran aset. Teknik asset tracing dilakukan melalui rekening bank, aset berwujud, serta aset digital termasuk identifikasi beneficial ownership untuk menemukan pemilik manfaat sebenarnya. Pendekatan ini memungkinkan negara memutuskan arus ekonomi kejahatan dan memperkuat pembuktian meskipun pelaku tidak langsung mengidentifikasi. Selanjutnya, konsep dan implikasi perampasan aset tanpa tuntutan pidana non-conviction based asset forfeiture dalam RU perampasan aset. Perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture merupakan mekanisme yang menempatkan aset sebagai objek penindakan, bukan pelaku. Dalam RU perampasan aset, negara dapat merampas harta yang terbukti berasal dari tindak pidana meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman. Misalnya, pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan. Model ini bertujuan mempercepat pemulihan kerugian negara dan mencegah aset ilegal kembali beredar dalam sistem ekonomi. Namun, penerapannya tetap harus menjaga asas praduga tak bermasalah. Transparansi proses dan mekanisme pembelaan agar tidak menjadi instrumen agresif yang melanggar hak individu. Dari semua itu saya menyimpulkan, penanggulangan tindak pidana pencucian uang menuntut perubahan pendekatan dari berfokus pada pelaku menuju berfokus pada aset. Melalui konsep follow the money dan teknik asset tracing, penegakan hukum dapat menelusuri jejak finansial yang lebih objektif dan memutus sumber keuntungan kejahatan. Pada saat yang sama, mekanisme non-conviction based
Asset forfeiture dalam RUU Perampasan Aset memberikan instrumen hukum yang untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan meskipun proses pemidanaan pelaku tidak dapat diselesaikan. Model ini meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara, tetapi tetap harus dijalankan secara profesional agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi, praduga tak bersalah, dan due process of the law. Saran yang bisa saya berikan yaitu dalam penerapan perampasan aset sebagai instrumen modern, diperlakukan regulasi yang jelas mengenai batas kewenangan, standar pembuktian, serta mekanisme perlindungan hak pemilik aset agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakan konsep non-convection based asset forfeiture harus disertai peningkatan kapasitas aparat dalam penelusuran aset dan analisis transaksi, serta kerja saat lintas lembaga dan lintas negara agar upaya pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.